Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerak pada tumbuhan. Definisi gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan adalah respon atau tanggapan yang dilakukan oleh bagian-bagian tumbuhan terhadap rangsangan yang diterima, baik dari lingkungan eksternal maupun dari dalam tubuhnya sendiri. Pada makhluk primitif, kemampuan menanggapi rangsangan masih sangat sederhana yang disebut daya iritabilitas. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Tanggapan ini berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Beberapa gerak yang dilakukan oleh tumbuhan dihasilkan sebagai respon tumbuhan terhadap sejumlah rangsangan dari luar atau dari lingkungannya. Gerak tumbuhan ini yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan plastis atau irreversibel. Gerak turgor adalah gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversibel. Berdasarkan arah rangsangannya, gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom sendiri adalah gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, misalnya pada aliran plasma sel. Gerak endonom ini terdiri dari dua, yaitu ada endonom nutasi dan endonom higroskopis. Endonom nutasi yang merupakan gerak spontan. Contoh dari gerak endonom adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun hidrilla, yang dapat dideteksi dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Yang kedua yaitu ada endonom higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak sporanya pecah. Misalnya, contohnya pecahnya kulit buah polong-polongan lamtoro, kembang merak, kacang buncis, dan kacang kedelai. Hal ini disebabkan berkurangnya air pada kulit buah. Kulit buah akan menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah sehingga bijinya terpental. B. Gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Rangsangannya dapat berupa cahaya matahari, air, sentuhan, gravitasi bumi, dan lain-lain. Adapun macam-macam dari gerakan etionom. Yang pertama yaitu nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Berdasarkan jenis rangsangannya, nasti dibedakan menjadi beberapa macam, yakni yang pertama ada seismonasti atau tikmonasti, merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu, Mimosa pudica ketika disentuh. B. Ada niktinasti. Niktinasti adalah jenis gerak nasti pada tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap perubahan kondisi pencahayaan, khususnya saat gelap. Gerakan ini merupakan bentuk adaptasi tumbuhan untuk mengatasi variasi dalam lingkungan yang mempengaruhi proses fotosintesis dan pertumbuhan mereka. Pada malam hari, ketika cahaya berkurang, beberapa tumbuhan menunjukkan gerakan membuka atau menutup bagian-bagian tertentu, seperti daun atau bunga untuk melindungi diri dari kondisi yang kurang menguntungkan. Contohnya ada pada tumbuhan polong-polongan Fabaceae seperti kedelai dan kacang hijau akan menutup pada malam hari yang dikira sebagai gerak tidur. C. Ada termonasti. Termonasti adalah jenis gerak nasti pada tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap perubahan suhu lingkungan. Gerakan ini menunjukkan kemampuan tumbuhan untuk merespon rangsangan suhu dengan cara yang spesifik dan terkoordinasi. Salah satu contoh yang paling dikenal dari termonasti ini adalah mekarnya bunga tulip saat suhu udaranya yang meningkat. Ketika suhu di sekitar bunga tulip naik, reaksi fisiologis dalam sel-sel bunga menyebabkan perubahan turgor di jaringan tertentu, yang pada gilirannya akan memicu pembukaan kelopak bunga. D. Ada fotonasti. Fotonasti adalah jenis gerak nasti pada tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan cahaya. Gerakan ini ditandai oleh kemampuan tumbuhan untuk membuka atau menutup bagian-bagian tertentu tanpa terganggu pada arah datangnya cahaya. Salah satu contoh yang paling terkenal dari fotonasti adalah mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalapa saat sore hari ketika terkena sinar matahari. Proses fotonasti ini dimulai ketika cahaya mulai menyinari bunga pada waktu tertentu dalam sehari.
Pada bunga pukul 4 ini, kelopak bunga akan terbuka lebar sebagai respon terhadap peningkatan intensitas cahaya. Mekanisme ini terjadi berkat perubahan turgor dalam sel-sel di bagian dasar kelopak bunga, yaitu dipicu oleh peningkatan aktivitas fotosintesis. Ketika cahaya masuk, klorofil dalam sel-sel tumbuhan mulai berfungsi lebih aktif dan menghasilkan energi yang diperlukan untuk membuka kelopak bunga. Ada nasti kompleks. Nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contoh dari nasti kompleks ini adalah gerak membuka dan menutupnya stomata pada tumbuhan. Baik, selanjutnya yaitu tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, di mana tropisme ini terbagi menjadi dua, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Tropisme positif sendiri adalah gerak yang arahnya mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif adalah gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu geotropisme, di mana geotropisme sendiri merupakan gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Nah, geotropisme ini terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif, di mana positif adalah gerak organ tumbuhan yang mendekati inti bumi, sedangkan kalau yang negatif, arah gravitasi bumi yang menjauhi inti bumi. Selanjutnya yaitu fototropisme. Fototropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Fototropisme ini terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif, di mana pada umumnya bagian tumbuhan di atas bersifat fototropisme positif karena dia mendekati arah cahaya. Misalnya bunga matahari yang mekar dengan batangnya mengikuti arah sinar matahari dan akarnya akan bersifat fototropisme negatif. Selanjutnya yaitu tikmotropisme yang merupakan alat gerak tropisme yang dibedakan karena rangsangan sentuhan. Selanjutnya yaitu ada hidrotropisme yang merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Selanjutnya ada termotropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan suhu, di mana proses ini dimulai ketika bagian tertentu dari tumbuhan seperti daun terpapar suhu yang berbeda. Selanjutnya yaitu kemotropisme. Kemotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya gerak akar menuju pupuk. Dan yang terakhir yaitu reotropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh aliran air hingga mempengaruhi arah gerak tumbuhan. Contohnya yaitu eceng gondok. Baik, selanjutnya yaitu ada taksis. Taksis sendiri adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan luar, di mana seluruh tumbuh-tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya tersebut ditentukan oleh rangsangan. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, taksis ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu fototaksis. Fototaksis sendiri adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya, gerak euglena menuju cahaya, di mana fototaksis ini dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya yakni ada kemotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia. Contohnya gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Selanjutnya yaitu ada galvanotaksis atau elektrotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan listrik. Contohnya gerak organisme tingkat rendah bergerak mendekati listrik. Selanjutnya ada gravitaksis. Gravitaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Kemudian ada tikmotaksis yang merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh kontak fisik atau sentuhan. Kemudian ada reotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh aliran air. Dan yang terakhir yaitu ada ponotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh suara. Oke, adapun kesimpulan dari gerak pada tumbuhan yaitu gerakan tumbuhan terbagi menjadi dua kategori, yakni gerak endonom atau autonom yang berasal dari dalam tumbuhan dan gerak etionom yang dipicu oleh rangsangan dari luar. Gerak tumbuh dan gerak turgor juga menjadi perbedaan signifikan dalam bagaimana tumbuhan merespons stimulus. Dalam konteks etionom, gerakan dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi tropisme, nasti, dan taksis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda.
Memahami jenis-jenis gerak ini sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan akademi, tetapi juga untuk aplikasi dalam bidang pertanian, konservasi, dan penelitian yang lebih lanjut mengenai interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Oke, sekian terima kasih dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.